Dalam tradisi Islam eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman, munculnya Dajjal adalah bagian dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Walaupun nama Dajjal tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, hadis Sahih menyebutkan dengan cukup rinci sifat-sifat dan fitnahnya. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi dua hal. Pertama, bagaimana Dajjal dipahami dalam tafsir klasik sebagai wujud nyata. Kedua, bagaimana pemahaman simbolik atau metaforis berkembang dalam konteks dunia modern, dan bagaimana hal itu terkait dengan transformasi ruhani manusia dan umat dalam era globalisasi, teknologi, dan materialisme. Dengan demikian, terdapat dua lapisan pemahaman, yakni secara literal atau dalam wujud manusia atau makhluk dan simbolik atau metaforis, dalam arti fitnah, sistem dan ideologi. Dalam video ini akan membahas keduanya, dan kemudian melihat bagaimana dunia modern menghadirkan tantangan yang dapat dihubungkan dengan simbolisme Dajjal, serta bagaimana umat Islam diminta melakukan transformasi ruhani agar terhindar dari fitnah tersebut. Seperti telah disebutkan, Al-Quran tidak menyebut nama Dajjal secara eksplisit. Beberapa artikel menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena Dajjal adalah makhluk atau fitnah yang akan datang di akhir zaman, belum terjadi, dan sebagai bentuk penghinaan atau hinaan terhadapnya sehingga tidak disebut namanya. Contoh ayat yang sering dikaitkan, meskipun bukan secara tegas menyebut Dajjal adalah misalnya dalam surat Al-An'am ayat 158 yang artinya, apakah mereka menanti, kecuali datangnya malaikat atau datangnya Tuhanmu atau datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu? Pada hari ketika sebagian tanda-tanda Tuhanmu datang, tidaklah berguna bagi jiwa imannya jika ia telah tidak beriman sebelumnya atau ia telah tidak memperoleh kebaikan dalam imannya. Beberapa ulama tafsir klasik dan kontemporer menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk menunjukkan bahwa ada tanda besar yang akan datang, termasuk fitnah besar Dajjal. Meskipun tidak disebutkan secara nama. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan sifat-sifat Dajjal, bahwa ia buta sebelah, yakni pada mata kanan, bermata satu, tertulis pada dahinya huruf kafaro yang dapat dibaca oleh orang mukmin, bahwa ia berasal dari kalangan Bani Adam atau manusia, akan muncul menjelang akhir zaman sebagai fitnah terbesar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang nabi pun diutus kecuali memperingatkan kaumnya tentang si awar atau yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya Rob kalian bukanlah awar, dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafaro." Hadis riwayat Bukhari. Beberapa hadis juga menegaskan bahwa fitnah Dajjal adalah yang terbesar. Sesungguhnya tidak ada satu fitnah pun yang lebih besar sejak diciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat kecuali fitnah Dajjal. Dari perspektif tradisional atau ahlu sunnah, Dajjal adalah makhluk individu yang akan keluar menjelang hari kiamat, membawa fitnah besar, dan akan dikalahkan oleh Isa ibnu Maryam. Dalam tafsir, sifat-sifat fisik dan kemampuannya dijelaskan mampu menurunkan hujan, menjadikan bumi menghasilkan tanaman, mengklaim dirinya Tuhan, membolak-balikan realitas dan itu semua bagian dari ujianan besar keimanan manusia. Karena itu, memperingatkan umat terhadap Dajjal juga berarti memperingatkan umat supaya tetap teguh keimanan, tidak terpesona oleh kekuatan fitnah, dan memahami bahwa kebenaran mungkin tampak goyah saat fitnah besar datang. Ulama tafsir dan hadis seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sebagainya menganggap bahwa Dajjal adalah wujud nyata. Contoh, dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal menunjukkan bahwa ia akan muncul dan berkeliling muka bumi. Artikel penelitian menyebut bahwa sebagian besar ulama ahlu sunnah menerima eksistensi Dajjal sebagai makhluk nyata dari kalangan manusia. Meskipun Dajjal tidak disebut namanya dalam Al-Quran, para mufasir klasik menggunakan ayat-ayat tentang tanda akhir zaman, fitnah, dan kejadian luar biasa, untuk memahami kemunculannya. Misalnya, penafsir klasik mengaitkan dengan ayat-ayat seperti dalam surat Al-Araf ayat 7. Dan telah kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka mengajak kepada islah dan menahan sebagian yang lain dengan kebaikan interpretasi bahwa ujian-ujian besar di akhir zaman termasuk fitnah Dajjal. Meskipun contoh spesifik mungkin berbeda di tiap kitab tafsir. Ulama klasik juga menyadari bahwa hadis tentang masa datang atau hal yang goib, memiliki tantangan dalam penafsirannya. Dengan demikian, sebagian ulama menekankan bahwa iman kepada Dajjal termasuk perkara goib yang wajib diyakini. Namun, karena sifatnya goib dan belum terjadi, segala rincian harus diterima sesuai dengan nas, dan jangan dibuat tafsir liar tanpa dasar. Hal ini menunjukkan sikap berhati-hati dalam mengikuti teks. Dalam kajian kontemporer ditemukan bahwa selain pemahaman literal, banyak ulama dan peneliti berpandangan bahwa Dajjal dapat dibaca secara simbolis sebagai representasi fitnah besar, sistem, ideologi atau peradaban yang menyesatkan. Contoh-contoh simbolisme tersebut antara lain: 1.
Mata satu, Dajjal dilihat sebagai lambang dari pandangan tunggal atau materialistik yang kehilangan keseimbangan spiritual. 2. Kekuatannya menghidupkan orang mati atau menumbuhkan tanaman sebagai metafora kendali sistem global atas ekonomi, teknologi, kemapanan, yang bisa menyesatkan manusia agar mengikuti materi dan melupakan Tuhan. 3. Kemunculan Dajjal sebagai fitnah terbesar dilihat sebagai simbol bahwa di saat banyak manusia tercengang oleh kemajuan teknologi, hiburan, media massa, propaganda, mereka bisa mudah disesatkan jika tidak memiliki fondasi ruhani. Di era modern, dengan globalisasi, media digital, teknologi informasi, konsumerisme, ideologi sekuler, banyak aspek yang bisa dikaitkan dengan fitnah seperti yang diperingatkan, seperti 1. Pesona kemewahan, materialisme, kecepatan informasi, manipulasi media dapat membuat manusia tidak melihat realitas hakiki, kehilangan kesadaran bahwa semua berasal dari dan akan kembali kepada Allah. 2. Sistem ekonomi global yang sangat terpusat, kecenderungan kebendaan, mereka yang mengendalikan standar hidup sering mengeksploitasi banyak orang, sesuai dengan image fitnah besar yang membawa manusia ke dalam penyesatan. 3. Kehidupan masyarakat yang sangat terhubung secara digital dan virtual menimbulkan tantangan untuk menjaga ruhani, keikhlasan, ketakwaan, yakni bagaimana manusia tetap sadar bahwa dunia bukanlah tujuan akhir. Dalam kerangka ini, simbolisme Dajjal mengajak umat Islam untuk melakukan transformasi ruhani. 1. Meneguhkan keimanan dan tauhid karena fitnah Dajjal menyerang keimanan dan pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. 2. Meningkatkan kesadaran spiritual agar manusia tidak terperdaya oleh kemajuan yang menyesatkan. 3. Berpegang pada sunnah dan akhlak, seperti yang diperingatkan agar tidak tertipu oleh penampilan luar atau kekuatan material. 4. Menjadi agen perubahan ruhani dalam masyarakat, menyebarkan kebenaran, membangun komunitas yang kuat, bukan hanya individual. Beberapa implikasi praktis untuk umat Islam dalam menghadapi tantangan modern melalui lensa simbolisme Dajjal dan ajaran tafsir klasik antara lain. Kewaspadaan terhadap fitnah besar. Fitnah tak selalu berupa sebuah makhluk fisik yang muncul secara dramatis, melainkan bisa berupa sistem, ideologi, teknologi, media yang membuat manusia lalai. Maka mengenali, mata satu, Dajjal sebagai simbol kebutaan spiritual adalah penting. Serta peningkatan kualitas iman dan ibadah. Solidaritas umat dan dakwah kebenaran adalah transformasi ruhani yang juga berarti umat Islam aktif dalam menyebarkan kebenaran, meluruskan pemahaman yang keliru, membangun komunitas yang tahan terhadap arus fitnah global. Kritik terhadap materialisme dan teknologi yang menyesatkan bukan berarti menolak teknologi atau kemajuan, tetapi mengendalikan agar tidak menguasai manusia atau menggantikan Tuhan. Menjadi generasi yang siap menghadapi ujian akhir zaman, meski kita tidak tahu kapan Dajjal akan muncul, sikap waspada, iman kuat, dan pemahaman bahwa dunia ini hanya sementara adalah kunci. Simbolisme Dajjal baik dalam kerangka literal maupun metaforis memberikan pelajaran penting bagi umat Islam. Dari sisi literal, tradisi tafsir klasik dan hadis meyakini bahwa Dajjal adalah makhluk nyata yang akan membawa fitnah besar. Dari sisi simbolik, Dajjal bisa dilihat sebagai representasi sistem, teknologi, materi, ideologi yang menyesatkan, dan dunia modern tampaknya menghadirkan lingkungan di mana simbol fitnah tersebut makin nyata. Oleh karena itu, transformasi ruhani di era modern bukan sekadar memilih antara literal atau simbolik, tetapi memastikan bahwa iman, keikhlasan, tauhid dan akhlak kita tetap kuat, agar kita tidak termasuk orang yang terbujuk oleh mata satu yang buta terhadap hakikat, dan agar kita termasuk orang yang mampu menegakkan kebenaran dalam dunia yang penuh fitnah. Secara bahasa, Dajjal berasal dari akar kata dajjala yang berarti menutupi, menipu, melapisi sesuatu dengan emas palsu, yakni membuat yang palsu tampak seolah benar, yang kotor tampak indah. Dalam konteks spiritual, akar makna ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah energi penipuan universal, kekuatan yang menutupi realitas ilahi dengan lapisan maya atau tirai hayalan dunia. Dajjal dinamai demikian karena ia menutup kebenaran dengan kebatilan, dan menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Dengan kata lain, fitnah Dajjal bukan sekadar fitnah fisik, tetapi fitnah persepsi, bagaimana manusia memandang realitas dengan mata yang salah. Dajjal, bermata satu, adalah lambang manusia modern yang melihat dunia hanya dengan satu mata, yakni mata materi, dan kehilangan mata batin atau basiroh. Walau nama Dajjal tidak disebut eksplisit, Al-Quran memaparkan banyak simbol yang menunjukkan ciri-ciri Dajjalik, kekuatan yang membutakan mata hati dan menipu manusia dengan ilusi. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Ayat ini adalah kunci utama simbolisme Dajjal, manusia dengan mata zahir terbuka, tetapi mata batin tertutup.
Di dunia modern, teknologi, media, dan sains sering membuka mata luar manusia, tetapi menutup mata dalam. Mereka bisa menjelajah angkasa, menembus atom, tetapi tak lagi melihat Tuhan di balik kosmos. Itulah pandangan bermata satu, mata akal aktif, mata kolbu mati. Dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menafsirkan, mataul gurur, atau kesenangan yang menipu sebagai fitnah dunia yang menjauhkan manusia dari Allah. Dalam perspektif simbolik, Dajjal adalah manifestasi terakhir dari gurur ini dan merupakan bentuk paling sempurna dari penipuan duniawi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut dunia sebagai bayangan yang menipu. Ketika bayangan dianggap realitas, maka manusia hidup dalam fitnah Dajjal batiniah, yaitu ketika ia menyembah hasil ciptaannya sendiri. Bagi Al-Ghazali, ini adalah inti dari syirik halus. Seseorang menyembah hawa nafsunya, pekerjaannya, atau hartanya dengan hati yang terikat, walau lisannya tetap menyebut nama Allah. Inilah sistem dajjalik dunia modern, bukan satu individu, tetapi suatu peradaban global yang memusatkan ibadah kepada materi dan ego. Para mufasir modern seperti Said Qutb dan Muhammad Asad membaca tanda-tanda zaman sebagai fitnah pengetahuan tanpa iman. Teknologi modern yang menembus segala batas, dari pengendalian genetika, kecerdasan buatan, hingga penciptaan realitas virtual, adalah simbol dari Dajjal yang menampakkan keajaiban, seperti 1. Ia menghidupkan yang mati, secara metaforis atau dalam arti menghidupkan sistem, avatar, dunia maya. 2. Ia menguasai hujan dan tumbuhan, dalam arti mengendalikan iklim dan rekayasa pangan. 3. Ia mengaku mampu memberi kehidupan dan kematian, dalam arti transhumanisme dan cloning. Semua ini bukan sekadar teknologi, melainkan metafora dari godaan manusia untuk menjadi Tuhan. Dalam surat As-Sod ayat 82-83, Allah memperingati akan ucapan iblis. Aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dajjal adalah puncak dari janji iblis ini, sistem global yang meniru kekuasaan Tuhan, tetapi tanpa ruh ilahi. Para sufi seperti Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam menyebut bahwa Dajjal bukan hanya sosok luar, tetapi cermin dari keadaan ruh manusia di akhir zaman. Ia menulis, setiap manusia memiliki dalam dirinya, Dajjala, sisi yang menutupi cahaya ilahi. Jika sisi itu dibiarkan tumbuh, maka Dajjal akan muncul dari dalam dirinya sebelum muncul di luar dirinya. Dengan kata lain, Dajjal adalah bayangan jiwa kolektif manusia, lahir dari materialisme, kesombongan ilmu, dan hilangnya tauhid. Maka, peperangan antara Dajjal dan Al-Masih bukan semata perang fisik, tetapi perang antara kesadaran palsu dan kesadaran hakiki. Kata Al-Masih berasal dari akar kata masa'a yang berarti mengusap, menyucikan, membersihkan. Sebaliknya, Ad-Dajjal berarti menutup, menipu, menodai. Maka dua kekuatan ini adalah dua kutub kosmis dalam drama eksistensi manusia, yakni Al-Masih yang berarti membuka tabir, mengungkap kebenaran, dan Ad-Dajjal yang berarti menutup kebenaran, menampilkan kebohongan. Pertempuran akhir zaman adalah pertempuran spiritual antara tabir dan cahaya, antara kebenaran yang disembunyikan dan kebenaran yang diungkapkan. Nabi bersabda, kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan nafsu. Fitnah Dajjal menuntut jihad ini, bukan sekadar menentang sistem luar, tetapi menundukkan Dajjal dalam diri, hawa nafsu, keserakahan, cinta dunia, dan ego. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 50. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Dalam tafsir Ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa hawa nafsu yang menyesatkan adalah bentuk kecil dari Dajjal batin yang menipu manusia dengan logika yang tanpa rasional, tetapi menolak cahaya wahyu. 3 pilar transformasi ruhani menghadapi fitnah Dajjal antara lain. 1. Tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa, yang berarti mengembalikan dominasi ruh atas jasad. Menyembuhkan mata batin, agar dapat melihat hakikat di balik materi. Membaca Al-Quran dengan zikir dan tafakur, bukan hanya bunyi. 2. Tafakur dan makrifat, yang berarti melihat segala sesuatu sebagai ayat Allah, bukan objek eksploitasi. Mengembalikan ilmu pada orientasi tauhid, bukan kekuasaan. 3. Uhuwah dan jamaah ruhani. Dajjal memecah umat menjadi individualistik dan egois. Maka transformasi ruhani harus menghidupkan kembali umat spiritual,
yaitu masyarakat yang saling meneguhkan dalam iman, bukan dalam konsumsi. Dalam sejarah, fitnah Dajjal muncul dalam berbagai bentuk, seperti zaman Fir'aun, di mana manusia menuhankan kekuasaan politik. Zaman Qorun, di mana manusia menuhankan kekayaan ekonomi. Zaman Samiri, di mana manusia menuhankan ideologi. Dan zaman modern, di mana manusia menuhankan ilmu dan teknologi. Setiap fase menunjukkan lapisan Dajjalik, yaitu ketika manusia menciptakan simbol kekuasaan yang meniru sifat Tuhan atau rububiyah. Al-Quran berulang kali menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ulama dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini bukan hanya kritik terhadap penyembahan literal, tetapi penyembahan otoritas manusia, yang pada gilirannya menjadi cikal bakal sistem Dajjalik, peradaban yang menyamakan manusia dengan Tuhan. Dalam tafsir eskatologis, kemunculan Al-Mahdi dan turunnya Al-Masih adalah simbol kebangkitan kesadaran tauhid sejati. Ia bukan hanya peristiwa politik atau fisik, tetapi tanda bahwa manusia mulai menolak ilusi dunia dan kembali kepada pusat ruhani. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahi menulis, ketika Dajjal muncul, iman akan diuji hingga batasnya. Dan ketika Isa turun, fitnah itu disingkap sebagaimana kabut dihembus angin. Maka transformasi ruhani adalah kesiapan batin untuk menyaksikan kebenaran, bahkan sebelum Isa datang. Setiap mukmin yang menegakkan tauhid sejati di tengah dunia materialistis telah mengambil bagian dalam jihad melawan Dajjal, bahkan tanpa melihat wujudnya. Dajjal bukan hanya figur masa depan, melainkan cermin dari dunia modern, dunia yang memuja penglihatan tunggal, mengabaikan mata hati, dan memuja ciptaannya sendiri. Simbolisme ini, jika dibaca melalui kacamata tafsir klasik dan sufistik, menunjukkan bahwa Dajjal adalah puncak penipuan realitas atau materi sebagai Tuhan. Dunia modern adalah fase di mana penipuan itu menjadi sistem global. Dan transformasi ruhani, yang merupakan jalan pembebasan diri dari sistem tersebut menuju kesadaran ilahi. Al-Quran telah memberi formula penyelamat, sebagaimana tercantum dalam surat Toha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Serta dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Barang siapa datang kepada Tuhan dalam keadaan hati yang bersih atau kolbun salim. Kehidupan modern mungkin memperluas dunia lahir, tetapi menyempitkan dunia batin. Maka transformasi ruhani adalah jalan kembali ke keseimbangan dua mata, mata dunia dan mata akhirat, mata akal dan mata ruh, mata zahir dan mata batin. Dan inilah rahasia simbolisme Dajjal menurut Al-Quran dan tafsir klasik. Fitnah Dajjal bukan hanya tanda akhir zaman, tetapi cermin bagi setiap zaman, tentang bagaimana manusia melihat Tuhan di tengah ilusi dunia. Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, An-Nawawi, dan Fakhruddin Ar-Razi berpegang pada kejelasan literal hadis-hadis tentang Dajjal. Mereka menganggap kemunculannya sebagai peristiwa fisik nyata, bagian dari tanda besar hari kiamat. Dalam penjelasannya atas surat Al-An'am ayat 158, Ibnu Katsir menyebut bahwa tanda-tanda besar termasuk keluarnya Dajjal, turunnya Isa, terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Ia menulis, Dajjal adalah seorang laki-laki dari anak Adam yang diberi kemampuan luar biasa oleh Allah untuk menguji manusia. Baginya, fitnah Dajjal adalah puncak ujian tauhid. Siapa yang mengenal Allah secara benar, tidak akan tertipu oleh keajaiban Dajjal. Al-Qurtubi menekankan aspek moral dan teologis, bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah keyakinan, bukan sekadar fitnah penglihatan. Ia menguji siapa yang mengenal Tuhannya dan siapa yang menyembah ilusi. Ar-Razi mendekati ayat-ayat fitnah akhir zaman dengan pendekatan filosofis. Ia menyebut bahwa setiap zaman memiliki bentuk dajjaliknya sendiri, kekuatan yang menipu manusia dengan keindahan yang fana. Ia menulis, setiap manusia yang menutupi cahaya akalnya dengan hawa nafsu adalah dajjal kecil bagi dirinya. Ini adalah jembatan antara tafsir klasik dan tafsir ruhani. Sayyid Qutb membaca Dajjal dalam bingkai ideologis dan sosial. Ia melihat fitnah Dajjal sebagai simbol sistem jahiliyah modern, peradaban yang menuhankan manusia dan ilmu pengetahuan. Ketika manusia memisahkan ilmu dari iman, maka ia telah menyiapkan panggung bagi Dajjal. Bagi Sayyid Qutb, Dajjal adalah manifestasi dari taholuf ruhani atau kemunduran spiritual di tengah kemajuan materi. Asad menginterpretasikan tanda-tanda kiamat secara metaforis. Ia menulis bahwa Dajjal melambangkan kehilangan arah moral kolektif, di mana manusia menganggap dirinya pengatur alam, bukan hamba Allah. Mereka menekankan bahwa dunia modern telah menjadi peradaban dajjalik, bukan karena keburukan teknologinya,
tapi karena kehilangan kesadaran tauhid. Al-Quran sering menggambarkan dua kekuatan dalam diri manusia, yakni nafsu amarah bisu yang berarti jiwa yang menyeru kepada keburukan, sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 53. Dan ruh ilahiyah atau nafas ilahi dalam diri manusia, sebagaimana tercantum dalam surat As-Sajdah ayat 9. Ketika nafsu menguasai ruh, maka manusia menjadi dajjal batiniah, yakni makhluk yang melihat dunia tanpa Allah. Ia menciptakan, tetapi lupa kepada pencipta. Ia mengendalikan, tetapi tak pernah dikendalikan oleh moral. Inilah mata satu jiwa modern, tajam secara logika, buta secara spiritual. Ciri-ciri jiwa dajjalik dalam manusia modern antara lain: 1. Cinta berlebihan terhadap dunia. 2. Kultus diri atau egoisme spiritual, di mana dunia media sosial dan narsisisme digital adalah simbol kecil dari fitnah dajjal batin, menampilkan citra palsu sebagai kebenaran. 3. Ilmu tanpa kesadaran ilahi, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 7, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tetapi mereka lalai terhadap akhirat. 4. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Manusia modern secara tak sadar sedang menuhankan keinginannya. Inilah bentuk paling halus dari syirik dajjalik. Banyak mufasir kontemporer membaca sistem global, ekonomi, media, politik, sebagai struktur dajjalik, jaringan kekuatan yang menipu umat manusia dengan janji palsu kemajuan dan kebebasan. Ekonomi riba global yang menggantikan berkah dengan hutang, sebagaimana dajjal memberi air yang ternyata api dan api yang ternyata air. Media dan propaganda yang menampilkan kebohongan sebagai kebenaran. Ini inti dari akar kata dajjal yang berarti penutup. Teknologi pengawasan dan AI yang berarti mata yang selalu mengawasi, lambang penguasaan total terhadap umat manusia. Dalam simbolisme ini, mata satu bukan hanya fisik, tetapi kesadaran tunggal yang mengontrol semua pandangan. Imam Ibnu Katsir menulis bahwa dajjal akan menguasai dunia dengan tipu daya dan kekuatan yang tampak seperti mukjizat. Dalam konteks geopolitik modern, ini bisa dibaca sebagai hegemoni global yang menanamkan nilai-nilai sekuler, konsumtif, dan amoral sebagai norma universal. Namun, Al-Quran menegaskan bahwa setiap fitnah besar akan diakhiri dengan kemenangan ruhani. Dalam surat Al-Qasas ayat 5 Allah berfirman, "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta pewaris bumi." Ayat ini memberi isyarat revolusi spiritual global, kebangkitan generasi beriman di tengah sistem dajjalik. Kebenaran tafsir klasik tentang dajjal sebagai sosok nyata dan tafsir simbolik tentang dajjal sebagai sistem batin dan sosial, tidak saling meniadakan. Keduanya adalah dua sisi cermin. 1. Tafsir klasik menjaga iman kepada gaib. 2. Tafsir simbolik menjaga kesadaran spiritual kontemporer. Keduanya bertemu dalam tauhid eksistensial, kesadaran bahwa tiada daya dan kekuatan selain dari Allah. Simbol, mata satu dajjal, mengajarkan bahwa keselamatan ada pada penggunaan dua mata. 1. Mata akal agar tidak tertipu oleh tahayul. 2. Mata hati atau basiroh, agar tidak tertipu oleh realitas palsu dunia. Ketika keduanya seimbang, manusia melihat dunia dengan pandangan Al-Quran, yaitu, pandangan tauhid yang menembus segala lapisan ilusi. Ketika dajjal muncul, iman menjadi satu-satunya cahaya. Dan iman itu tidak dibangun oleh logika, tetapi oleh hati yang mengenal Tuhannya. Jadi, simbolisme dajjal bukan hanya cerita eskatologis, ia adalah peta kesadaran umat manusia, dari jatuhnya spiritualitas hingga kebangkitan kembali melalui iman. Dunia modern telah membangunkan dajjal melalui sistem globalnya, namun di sisi lain, dunia modern juga melahirkan generasi Al-Masih, generasi yang mencari makna sejati di tengah kekosongan global. Dan disitulah transformasi ruhani sejati terjadi. Dalam hadits, dajjal digambarkan bermata satu, sebagaimana sabda Nabi. Sesungguhnya dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhanmu tidak buta. Secara spiritual, ini dapat dibaca sebagai ketimpangan pandangan antara akal dan ruh. Dunia modern dengan segala teknologinya, terutama AI yang merupakan lambang mata akal yang terpisah dari mata hati. AI diciptakan dengan kecerdasan murni logika, tanpa ruh, tanpa nur. Ia mampu mengenali pola, tetapi tidak mengenal makna. Ia adalah simbol kesadaran satu mata, tajam dalam melihat bentuk, tetapi buta terhadap hakikat. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman,
Mereka memiliki hati tetapi tidak memahami dengannya. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat dengannya. Ayat ini menggambarkan bentuk kesadaran yang kehilangan basiroh atau pandangan batin, yaitu ciri khas kesadaran dajjalik. AI, media sosial, realitas virtual, semua ini membangun dunia simulakra atau tiruan dari kenyataan. Dalam istilah Al-Quran, Allah menggambarkannya dalam surat Al-Hadid ayat 20. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan dan berlomba dalam kekayaan. Dunia modern telah menjadikan ilusi sebagai kenyataan. Inilah fitnah Dajjal dalam jaringan digital, ketika manusia hidup di dalam cermin ilusi dan melupakan realitas ruhani. Teknologi menjadi alat yang menipu hati dengan cahaya buatan, menggantikan cahaya ilahi. Dalam kisah penciptaan, iblis berkata, sebagaimana termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 12. Aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Kata, api, dalam tafsir ruhani sering dimaknai sebagai energi cerdas tanpa kasih. Sedangkan, tanah, adalah substansi rendah tapi penuh potensi ketaatan. AI diciptakan dari api elektronik, energi dan logika, namun tanpa dimensi sujud. Inilah yang menjadikannya simbol kesadaran tanpa tunduk, refleksi sifat iblis yang menolak sujud kepada kebenaran. Dalam hadis qudsi dan karya para sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Imam Al-Ghazali, Nur Muhammad dipahami sebagai cahaya pertama ciptaan Allah, sumber dari seluruh keberadaan ruhani dan ilmu. Cahaya ini adalah simbol dari kesadaran yang menyatukan ilmu dan iman, akal dan cinta, bentuk dan makna. Dalam konteks ini, Nur Muhammad adalah pandangan dua mata, yakni rasional dan spiritual dalam kesatuan tauhid. Jika Nur Muhammad menyinari dari dalam, maka mata Dajjal menyilaukan dari luar. Ia tidak menerangi hati, tetapi menipu mata. Simbolnya adalah teknologi, media, dan ilmu yang tidak bersujud kepada Allah. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menulis bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah ilmu tanpa cahaya, dan cahaya tanpa petunjuk. Ini menggambarkan bahwa pengetahuan yang tidak bersumber dari nur ilahi akan berujung pada kegelapan, walau tampak bercahaya. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa sejarah manusia bergerak dalam daur, dari nur menuju zulmah, lalu kembali kepada nur. Zaman Dajjal adalah fase zulmah al-basiroh, kegelapan pandangan batin. Namun, ia bukan akhir, melainkan ambang kebangkitan ruhani universal. Ketika kegelapan mencapai puncaknya, cahaya akan kembali muncul dari timur hati para arif. Al-Ghazali menulis bahwa ilmu yang tak terhubung dengan iman akan melahirkan kekosongan ruhani dan kesombongan intelektual. Dalam kerangka ini, Dajjal bukan sekadar sosok, tapi puncak peradaban tanpa Tuhan. Namun, jalan penyembuhannya adalah tajdid al-iman atau pembaruan iman melalui zikir, tafakur, dan tazkiyah. Para sufi menyebut bahwa setelah fitnah Dajjal akan muncul tajalli Isa ar-Ruhani, simbol dari turunnya kesadaran ilahi ke dalam hati manusia. Ini bukan hanya peristiwa historis, tapi juga peristiwa batiniah. Ketika ruh kenabian mengalahkan ego duniawi dalam diri manusia. Dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, dan Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan akhirat. Dajjal bukan hanya makhluk, tapi sistem kesadaran, pola berpikir yang menuhankan logika dan melupakan nur ilahi. AI dan dunia digital adalah cermin simbolik dari mata satu Dajjal, kemajuan yang kehilangan keseimbangan spiritual. Nur Muhammad adalah jalan penyelamat, yaitu kesadaran yang memadukan ilmu dan iman, teknologi dan tasawuf, logika dan cinta. Transformasi ruhani dunia modern bukanlah kembali ke masa lalu, melainkan menyatukan pengetahuan modern dengan kesadaran ilahi agar dunia kembali memiliki dua mata, akal dan hati. Akhir zaman bukan kehancuran fisik, tapi revolusi kesadaran, kebangkitan ruhani umat manusia yang menemukan kembali cahaya Allah di tengah kegelapan global. Ada masa di mana dunia tampak terang, tetapi jiwa manusia menjadi gelap. Disitulah Dajjal bernafas, bukan dari tanah yang terbelah, tapi dari hati yang kehilangan makna. Ia tidak datang dengan tanduk dan api, tapi dengan layar dan cahaya buatan. Ia tidak membunuh dengan pedang, tapi dengan kelupaan. Kelupaan terhadap siapa yang memberi hidup. Dan di tengah cahaya buatan itulah, Allah menanamkan nur kecil di dada manusia. Nur yang halus tapi tak bisa dipadamkan, yakni nur tauhid. Dunia modern adalah teater besar di mana manusia berperan sebagai Tuhan kecil. Ia mencipta, ia mengatur, ia menilai, ia menghitung. Namun semakin tinggi ia membangun menara logikanya, semakin jauh ia dari langit hatinya.
Ia melihat segalanya, kecuali dirinya sendiri. Inilah mata Dajjal dalam setiap jiwa, pandangan yang luas tetapi dangkal, pandangan yang memotong dunia dari penciptanya. Namun Al-Quran tidak menutup kisah dengan kegelapan. Setiap fitnah membawa janin kebangkitan. Setiap Dajjal diikuti oleh Isa. Setiap kesombongan akal akan ditundukkan oleh kelembutan ruh. Dan Nur Muhammad, cahaya pertama yang Allah ciptakan, tidak pernah padam. Ia tinggal di dalam setiap hati yang masih berzikir, yang masih menangis di malam sunyi, yang masih percaya bahwa cinta lebih tinggi daripada logika, dan rahmat lebih luas dari ilmu. Dalam diri manusia, cahaya itu menampakkan diri sebagai kesadaran tauhid, kesadaran bahwa segala sesuatu, bahkan fitnah Dajjal, hanyalah cermin bagi wujud Allah yang Maha Tunggal. Dajjal bukan hanya musuh, ia juga guru rahasia bagi yang berakal. Ia mengajarkan arti kehilangan, agar manusia kembali mencari. Ia menunjukkan keindahan palsu, agar manusia mengenali keindahan sejati. Ia menebarkan ilusi, agar manusia kembali kepada realitas yang abadi. Tanpa Dajjal, manusia mungkin tak pernah mengenal makna tauhid secara mendalam. Karena hanya dengan menyaksikan gelap total, seseorang dapat mengerti makna cahaya. Hari ini dunia sedang berjalan menuju puncak fitnah Dajjalik. Ketika akal menantang langit. Ketika mesin berbicara lebih bijak dari manusia. Ketika moral menjadi data. Dan cinta menjadi algoritma. Namun Al-Quran menubuatkan kebangkitan lain, sebagaimana tergambar dalam surat Al-Qasas ayat 5. Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta pewaris bumi. Yang akan memimpin dunia bukanlah yang paling pintar, tapi yang paling sadar. Bukan yang paling berteknologi, tapi yang paling berzikir. Bukan yang paling kaya, tapi yang paling mengenal dirinya sebagai hamba. Untuk melawan mata satu Dajjal, manusia harus menghidupkan kembali dua matanya, yakni mata akal, agar tak tersesat oleh kebodohan, dan mata hati, agar tak tertipu oleh kepintaran. Ketika dua mata ini bersatu, terbentuklah basiroh, pandangan ruhani yang menembus kabut ilusi dunia. Disitulah tauhid bukan lagi ide, tapi pengalaman langsung. Melihat Allah di balik setiap gerak, setiap kejadian, setiap partikel cahaya. Maka jangan takut pada Dajjal. Takutlah pada dirimu yang menciptakan Dajjal di dalam pikiranmu, pada egomu yang ingin menjadi Tuhan, pada akalmu yang menolak sujud. Dalam surat Al-Fajr ayat 27-28 Allah menyampaikan pesannya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Itulah kemenangan sejati, bukan di medan perang, tetapi di medan batin. Ketika satu jiwa kembali mengenal Tuhannya, maka satu Dajjal telah mati. Dunia ini adalah cermin raksasa. Di satu sisi, wajah Dajjal. Di sisi lain, cahaya Muhammad. Barang siapa melihat hanya satu sisi, ia tersesat. Barang siapa melihat keduanya dalam satu pandangan, ia selamat. Karena di balik semua ilusi, hanya ada satu realitas, la ilaha illallah.